Are you okay? Te aji capek, stres, hayang cerik. Paling pelik kono ha. Kau lagi. Bukan kata hak maksiat saja, hak ibadat pun pelik-pelik. Hak sembah kubur dan sebagainya. Memuji-muji orang, melampau-lampau. গ্রামবাসী আপনারা উঠুন না, রাত তখন সাজ্জা বাজে। Benda agama yang ada dekat Indonesia, para sahabat, sampai Ustaz Malaysia mengkritik bahwasanya agama yang ada dekat Indonesia berlakunya memang pelik-pelik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan mereaksi beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang agama Islam yang ada dekat Indonesia yang berlaku pelik-pelik, para sahabat. Di bulan Ramadan ini, para sahabat, ini kan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah. Ada yang melaksanakan sholat tarawih dekat Indonesia yang katanya ini takut ketinggalan untuk nonton bola, para sahabat, Persib. Ini malah di dalam surau tersebut diletakkanlah television dan orang sembahyang Allah bertengok television, berapa skor sekarang gitu, para sahabat. Ini kan benda-benda yang memang pelik lah, karena kita ketika menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ini untuk memang ingat kepada Allah bahwasanya harta benda dunia ini memang tidak dibawa mati, para sahabat. Makanya ketika kita menghadap Allah, tinggalkan dunia dulu, macam itu, lupakan dunia dulu. Tetapi ini dekat Indonesia kok pelik-pelik sekarang, para sahabat. Ini malah solat tarawih, malah ada television dekat depan. Macam mana nak usyuk? Macam itu, para sahabat. Bahkan Ustadz daripada Malaysia mengatakan, kenapa yang benda ini sekarang di akhir zaman ini berlaku benda yang pelik-pelik. Kita memang duduk di dunia di akhir zaman macam itu. Ya, kita secara tidak langsung menyindir apa yang berlaku dekat di Indonesia, para sahabat. Dekat Indonesia pun ada juga solat tarawih, budak-budak yang sampai panjat-panjat, ada juga yang gadung macam itu, para sahabat. Banyak benda-benda pelik yang ada dekat Indonesia, para sahabat. Kenapa budaya yang ada dekat Indonesia diharamkan untuk masuk, dibawa oleh seorang intinya yang bekerja di Malaysia ini tidak diperbolehkan untuk dibudayakan di Malaysia. Memang diharamkan dekat Malaysia, para sahabat, budaya Indonesia, para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya, kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Kenapa ya suasana sahur di Indonesia bisa terdengar sampai ujung gang, tapi di Malaysia justru terasa sunyi dan tenang? Perbedaan utama kebiasaan membangunkan sahur di Indonesia dan Malaysia terletak pada intensitas kebisingan dan budaya masyarakatnya. Di Indonesia, tradisi keliling membangunkan sahur sudah turun-temurun dilakukan oleh pemuda dan anak-anak kampung. Ada juga tradisi ngarak beduk, memukul beduk besar sambil meneriakkan sahur, sahur. Masjid dan musola pun aktif menggunakan pengeras suara sejak pukul 2 atau 3 dini hari. Bahkan di beberapa daerah, petasan dan alat musik tradisional ikut memeriahkan suasana. Berbeda dengan Indonesia, suasana sahur di Malaysia cenderung lebih tenang dan teratur. Di Malaysia, tidak ada tradisi keliling membangunkan sahur secara berisik di pemukiman. Penggunaan pengeras suara masjid untuk membangunkan sahur juga tidak semasif di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia yang lebih menjaga ketenangan lingkungan. Meskipun berbeda cara membangunkan sahur, kedua negara sama-sama memiliki tradisi mudik atau balik kampung saat Ramadan dan Lebaran. Perbedaan ini bukan soal benar atau salah, melainkan cerminan budaya yang unik di masing-masing negara. Kalau menurut kamu, lebih suka suasana sahur yang meriah atau yang tenang? Sahur! Sahur!
Da pișmăni oașăvede, paze pișmăde văcăi! Paze musulmanano, da pișmăni oașăvede, paze pișmăde văcăi! Paze musulmanano, da pișmăni oașăvede, paze pișmăde văcăi! Bapak, gimana? Udah bangun belum? Bangun bu, cepat sini bu. Ya setengah 4 ini. Ayo bangun. Sadar. Bangun. Sadar. Oleh. Tahu bu. Ayo. Oh, kawan. Mari bangun bu, mari. Dicepatkan bu, dicepatkan. Jam setengah 4 udah ini. Ayo bangun. Sadar. Sahur. Ayo. Apa lagi cepat. Disiapkan makanannya. Apa ada tunggu ini? Siapkan sahur besok ke-7 hari. Sampaikan itu ya. Ayo ibu, bapak, ibu adik-adik kami yang bagus. Sahur. Bangun. Cepat. Sahur. Sudah tenang bagus, Pak. Sahur. Jangan boleh ini tempatnya. Arya orang mangkat tatara tarawih ya. Tarawih dari Bojotia Jiria. Ya. Apa vera buru makan Bojotia ya? Lah. Jauh Said. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Salawat. Are you okay? Aji capek, stres, hayang cerit, campur aduk lah pokona mah. Tapi kalem we da aing mah gojila. Naon sia ningalikeun? Lut. Problem. Are you okay? Aji capek, stres, hayang cerit, campur aduk lah pokona mah. Tapi kalem we da aing mah gojila. Naon sia ningalikeun? Lut. Problem.
Rumah Jokowi ditandai di Google Maps dengan tulisan tembok ratapan Solo, dan banyak netizen yang datang di depan rumah Jokowi serta memperagakan fenomena yang biasa dilakukan di Israel dengan memegang tembok. Namun kali ini di rumah Jokowi yang ada hubungannya dengan politik di Indonesia. Jadi di depan rumah Jokowi sampai dijadikan spot untuk didatangi masyarakat. Iya, bahkan beberapa waktu lalu juga diadakan tahlilan oleh masyarakat di salah satu daerah di depan rumah Pak Jokowi loh. Buat yang belum paham konteksnya, biasanya tokoh dunia ketika ingin sukses, karirnya bagus dan punya power, mereka akan mengunjungi tembok ratapan yang ada di Israel. Jadi mereka punya kedekatan dengan orang Yahudi. Nah, ini disamakan dengan yang terjadi di tanah air. Kira-kira ajudan Pak Jokowi atau keamanannya udah tahu belum tentang hal ini? Nah, menurut penuturan dari Pak Syarif Fitriansyah, ini ajudan Pak Jokowi. Mereka sudah mengetahui kalau ada tulisan tembok ratapan Solo. Tapi bagi Pak Syarif dan orang-orang di lingkungan Pak Jokowi, mereka merasa tidak keberatan. Karena tidak merasa tersinggung dan enggan untuk berkomentar soal kemungkinan pengajuan perubahan nama di Google Maps. Izinkanlah ya Allah, berdoa kepada Engkau ya Allah untuk keselamatan. Gimana Bu perasaannya? Perasaannya sangat bahagia bisa berkunjung ke rumah Bapak Presiden yang Bapak santri kita. Bapak santri kita. Semoga dia panjang umur, diberkahi kehidupannya, dan kita semua warga Banyumas mendukung dengan sepenuhnya. Mudah-mudahan beliau kuat yang menghadapi fitnah-fitnah. Kenapa sekarang banyak benda pelik-pelik dalam negara kita? Tak negara seorang, negara lain pun pelik-pelik belaka dah. Kenapa? Kita duduk pasar hujung. Di Syria macam-macam pelik-pelik. Di Mesir lebih lagi pelik pada kita. Paling pelik Konoha. Lagi. Bukan kata Hamas siap saja. Hak ibadat pun pelik-pelik. Hak sembah kubur dan sebagainya. Memuji-muji orang, melampau-lampau. Tengok semayang tarawih. Kita semayang 2 rakaat tarawih 7 minit. Konoha semayang 23, witir 3, tarawih 20, 23, 7 minit. Fatihah 2 saat. Bismillahirrahmanirrahim, dalin. Habis. Dah mana alham? Itu bid'ah. Kenapa? Kerana kita duduk zaman fitnah. Ni Arab Saudi buka kasino. Arab Saudi benarkan perempuan dan laki-laki bukan mahram tidur sebilik dalam hotel dah. Tidak wajib dah pakai tudung, tidak wajib menutup aurat, boleh memakai bikini di pantai. Arab Saudi, itu fitnah. Bukan dia saja, habis seluruh negara. Orang-orang kafir pun bunuh kanuh habis dah. Hak tattoo jadi muka beruk, muka natang, muka setan, muka iblis, macam-macam hal dah. Lepas orang putih kafir diri pun tengok juga. Kenapa? Kerana Nabi kata akan berlaku atas manusia zaman yang penuh kacau bilau. Ni zaman dia. Nampak? Tok Guru kata pelawak. LGBT orang kata betul. Pada zaman itu, orang yang bercakap benar dikata pelawak, bohong, dan pembohong dikata betul. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya benda yang berlaku yang ada dekat Indonesia para sahabat memang benda agama Islam yang memang pelik-pelik yang kita pantau, yang kita selalu tengok dekat media sosial para sahabat. Karena apa? Bahkan dalam untuk melaksanakan solat tarawih, benda yang sangat kita tunggu, bulan yang sangat penuh ampunan, bulan yang penuh barokah, bulan yang mulia bagi umat Islam para sahabat. Dalam melaksanakan solat tarawih yang terkenal dekat Indonesia cepat, puk macam itu para sahabat. Bahkan dalam solat tarawih, dalam surau ada diletakkan television untuk nonton pertandingan sepak bola Persib katanya para sahabat. Ini kan biasanya kan kalau orang untuk menghadap kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kan mereka kan meninggalkan benda yang memang berkaitan dengan dunia macam itu. Mereka fokus dan memang mereka khusyuk kepada Allah untuk mengingat bahawa kita ini tak selamanya duduk dekat dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para sahabat, setiap tahun benda ini tetap berlaku dekat Indonesia. Benda-benda pelik ni para sahabat. Bahkan orang Malaysia mengatakan bertanya langsung kepada Mas Farhan, kenapa ya Mas?
benda yang pelik-pelik dekat Indonesia ini selalu berlaku. Bahkan setiap bulan Ramadan pun, solat-solat tarawih macam itu. Ini mesti berlaku. Setiap tahun mesti adalah keluar macam itu. Benda-benda viral macam itu. Akulah tak tahu sebab mereka itu mungkin tradisi turun-temurun dan tradisi yang memang tak baik tapi diturunkan kepada anak-anak cucu mereka macam itu. Karena mereka anak cucu mereka sebelum yang masih budak-budak sudah tahu budaya dan tradisi tersebut. Tetapi kalau kita wawasan luas para sahabat, semacam Mas Farhan pergi merantau ke Malaysia, bahwasanya tahu dekat Malaysia itu lebih adem, lebih nyaman. Agama Islamnya juga lebih sempurnalah menurut Mas Farhan macam itu. Karena seperti kejut sahur tak ada dekat Malaysia. Bahkan ada di video tersebut para sahabat. Agar tidak timbul fitnah ya, Mas Farhan nge-reaction lagi. Ditulis dekat sana bahwasanya kejut sahur dekat Malaysia. Sahur, 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 sahur. Itu ada juga dekat Bangladesh, ada juga dekat Pakistan. Yang dituliskan sana dekat Malaysia itu bukan berlaku, bukan apa ya, salah itu, salah apa ya, orang buat konten yang tak bertanggung jawab. Itu bukan Malaysia. Itu orang Indonesia yang kejutkan sahur. Ada video orinya, Mas Farhan selipkan dekat sana. Aku cari para sahabat video orinya agar tidak salah paham, agar tidak mengejas macam itu, agar image agama Islam yang ada dekat Malaysia ini tidak apa ya, tidak buruk, dikiranya sama budayanya dengan Indonesia macam itu para sahabat. Itu budaya Indonesia. Di Malaysia itu tak ada. Kejut sahur itu dekat Malaysia hanya azan macam itu dekat masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu Mas Farhan first time bekerja dekat Malaysia, terkejut bangun. Terlanjak macam itu. Apa aku dah lambat ni nak bangun sahur? Aku tengok masih pukul 4, Alhamdulillah macam itu. Aku tanyalah dengan saudara aku, dengan juga rekan-rekan kerja para orang lokal dekat Malaysia. Jadi dekat Malaysia tak ada kejut sahur macam dekat Indonesia. Kita cuma melantunkan azan dekat toa masjid macam itu. Bahkan Ustaz Malaysia pun mengatakan benda-benda yang ada dekat Indonesia, benda-benda pelik ini sudah disindirlah sama Ustaz Malaysia. Ustaz Malaysia pun juga dalam pidatonya termasuk di Konoha macam itu. Benda-benda pelik ini menuhankan orang yang seperti Abuya siapa itu yang namanya itu Abuya Gupron yang dikis-kis itu para sahabat itu. Ini juga itulah, dan juga tahlilan di rumah ratapan Bapak Jokowi macam itu. Benda-benda memang pelik memang yang ada yang berlaku dekat Indonesia, sampai Ustaz Malaysia juga mengatakan menyindir agama Islam dekat Indonesia memang pelik-pelik macam itu, tak sama dekat Malaysia. Seharusnya banyak bercermin kepada Malaysia macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.